Selamat siang pemirsa catatan Olga. Hari ini kenapa saya berada di bawah kolong jembatan? Hari ini saya ingin bertemu dengan seorang ibu-ibu yang dikabarkan sering mencari botol-botol kosong dan kardus-kardus untuk dijual kembali. Seperti apa catatan Olga hari ini? Pemirsa pasti penasaran pengen tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, saya akan ketemu dengan ibu-ibu yang mencari botol kosong dan kardus. Catatan Olga, ini tempat ibu-ibu di mana yang sering mencari botol kosong dan kardus-kardus, ya, untuk membiayai seorang anaknya dan kehidupan sehari-hari. Saya dikabarkan ibu itu sering dibawa kolong jembatan ini dan saya mendapatkan informasi, makanya hari ini saya akan bertemu dengan ibunya. Ayo pemirsa. Halo, selamat siang. Ya, apa kabar? Dari mana? Pulang kerja atau apa? Dari mana? Oh, pulang casting. Mudah-mudahan jadi artis yang sukses. Cuma kalau ntar jadi artis siap-siap ya. Banyak gosip yang macem-macem. Saya sering difitnah, dimanfaatin nama saya supaya majalahnya laku, ya kan? Kalau nggak pakai nama saya nggak bakal laku. Ya, hati-hati ya. Ya, ya sayang, makasih sama-sama. Oh iya, ini lagi syuting catatan Olga. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Pak, dari aku ini yang bersama kami ya Pak ya. Oh iya, iya, iya. Saya soal apa saya mau begini saya cari untuk makan sendiri. Maaf Ibu, Ibu di sini lagi nyari apa? Nyari botol kosong? Iya. Oh, nyari, oke. Botol kosong. Oke. Untuk nyari makan. Untuk cari makan. Oh gitu. Iya. Udah berapa lama Bu nyari botol kosong? Setahun. Iya, terus suami saya meninggal. Suaminya meninggal. Oke. Punya anak 3. Punya anak 3. Anak sekarang pada di mana? Ya, Anak pada di mana? anak ada di sini 1, di rumah nggak ada siapa-siapa. Di rumah ada, Ada, tapi nggak ada siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa. Bu, kalau boleh tahu, di sini emang banyak botol-botol kosong? Kayaknya nggak ada deh Bu di sini Bu. Oh, ada. Ada. Sekarang saya pengen tahu di mana tempat botol kosong itu berada. Di sana. Oke. Pemirsa catatan Olga, ternyata apa yang dibilang sama ibu tadi bahwa mencari botol kosong di bawah kolong jembatan ternyata memang masih ada, ya. Ibu bilang kepada saya, ibu mempunyai 3 orang anak, ya, yang harus diberikan makan pastinya kepada ibu, dan suaminya sudah meninggal dunia. Saya belum tahu cerita kelanjutan seperti apa, tapi yang pasti saya ingin lebih akrab lagi dengan ibu, tapi saya nggak tahu siapa nama ibu. Ibu maaf Bu, nama ibu siapa Bu?
Ibu Nengsi. Ibu Nengsi. Oke. Ibu Nengsi, silakan ambilin Bu botol-botol, saya pengen lihat Bu. Ya. Ya sini biar saya cek, saya pengen coba. Ya. Oke. Bu, kalau boleh tahu kalau misalkan udah penuh seperti ini, ya. Berapa kalau dijual? Paling dijual cuma 5.000. 5.000. Iya. 5.000 Ibu punya anak 3, buat Ibu juga. Emang cukup anak sekolah nggak? Enggak cukup. Soalnya nyari lagi. Cuma bahkan 2 minggu baru dijual. Untuk makan, coba dari saudara saya makan. Makanannya dari saudara Ibu juga? Dari saudara, kadang-kadang dari orang. Saya dikasih sama tetangga. Saya gimana, cuma punya anak sekarang sakit. Udah 2 bulan setengah. Punya anak sakit 2 bulan setengah? Iya. Sakit apa Bu? Sakit UP. Apa? UP. UP? Iya. Apa tuh UP? Ini penyakit dari orang gitu, dari suaminya. Penyakit dari suaminya? Suaminya kan meninggal. Suami meninggal gara-gara? UP. UP? Iya. HIV? Iya, HIV. Terus anak Ibu yang terkena penyakit HIV itu di mana? Jauh tuh belah sana. Jauh? Iya. Kenapa ditaruh sebelah sana? Jadi Ibu muter dulu gitu? Iya, mutar dulu nyari gosong. Oke. Terus baru Ibu balik lagi ketemu anaknya? Iya. Kenapa anak Ibu lagi sakit HIV Ibu bawa untuk cari Saya botol kosong? ikut. Kenapa? Pengen ikut, pengen nemenin Ibu? Iya. Takut kenapa-napa di rumah gitu. Jadi saya kesian sama anak saya, jadi taruh dulu sementara di sana. Jadi saya nyari kosong. Saya tahu dari setelah balik lagi ke rumah sakit. Udah berobat tapi Bu? Belum, saya mau udah operasi di sini. Ibu mau dioperasi? Enggak, anak saya. Anak saya mau Mau dioperasi? Iya. Operasi apa? HIV. Dia otak sebelah sini. Otaknya? Iya. Kenapa otaknya? Gini soalnya ada penyakit. Ada penyakitnya di sini? Iya. Penyakitnya udah besar. Bejendol gitu? Iya, jadi mau diambil. Mau diambil? Iya. Coba saya nggak ada biayanya. Tapi udah sempet ke dokter Bu? Udah 2 bulan setengah di rumah sakit. Sekarang suruh balik lagi dioperasi. Gimana saya nolongin anak 3, coba gimana nolongin, kesian banget, sedih banget, Bella, sedih banget, nolongin dong saya. Saya kesian banget. Kesian banget. Jadi Ibu merasa sedih. Anak saya. Mari aku. Saya belum bayar apa-apa, belum bayar rumah, coba saya udah 3 tahun, belum bayar listrik, coba saya diusir gimana Pak? Ibu sempat diusir? Iya mau diusir, saya mau rumahnya saya mau di mana? Rumah kontrak. Karena Ibu nggak bayar-bayar, akhirnya mau diusir. Iya. Terus kalau Ibu nanti diusir, Ibu tinggal di mana? Saya di mana aja lah. Suami saya coba nggak kebayar uang ini, uang kuburan 4 tahun. Saya dipakai. Oh, harus bayar uang kuburan juga 4 tahun. Berapa itu? Uang berapa sebulannya 100. Coba gimana caranya? Anak juga pengen makan, sedih gimana? Anak juga pengen makan. Ini coba gimana? Apa yang membuat Ibu nangis Bu kalau boleh tahu? Saya pengen minta tolong sama Olga? Olga gimana? Tolong gimana? Tolong bayarin. Coba saya udah operasi. Bayarin operasi? Iya.
Iya. Berapa biaya operasinya? Nggak tahu ya waktu dulu sih cuma diapit separuhnya harga. Berapa itu? Ya, waktu enam berapa tadi 15. 15 juta. Iya, gimana saya sedih, gimana? Saya keadaannya begini, buat mengobati botol kosong. Ibu udah berapa lama ninggalin anaknya? Dan yang ibu lagi cari botol kosong? 4 jam. Ada 4 jaman. Iya, Jadi ada. cukup lumayan lama ya Bu. Iya. Boleh ibu sekarang cari anak ibu. Saya juga pengen ketemu seperti apa Iya. keadaan anak ibu. Ya, pemirsa catatan Olga begitu luar biasa. Ibu Nengsi, ya seorang ibu yang kuat berjuang mempunyai 3 orang anak yang mampu bagaimana caranya bisa membahagiakan anak-anaknya dan bisa membahagiakan dirinya sendiri. Tapi inilah keadaan Ibu Nengsi. Ya, yang dipikir dia bisa membahagiakan anak-anak, tapi ternyata itu tidak. Banyak sekali cobaan yang diterima oleh Ibu Nengsi, tapi inilah yang namanya ujian dari Tuhan. Pemirsa catatan Olga, jangan kemana-mana, saya akan mencari anak dari Ibu Nengsi. Ikuti saya. Pak! Sini atuh, Pak. Hati-hati nyebrangnya. Main nyebrang aja, Bapak. Kayak punya nyawa 5. Oh, saking apanya, Pak, ketemu saya? Saking senangnya. Senang sama saya, Pak? Alhamdulillah kalau senang. Sering nonton TV nonton saya? Iya. Asik. Bapak umurnya berapa? 64. Wah, masih berjaka ya, Pak? Tiap hari nyapu di sini? Istri di mana? Ada di Mampang, Ada di Mampang. Oh, Bapak asli mana? Jawa. Oh, asli orang Jawa. Sok salam buat daerah Bapak di mana Jawanya? Purwokerto. Pakai bahasa Purwokerto, salam-salam. Ketemu sama Olga di catatan si Olga bilang. Salam-salam untuk orang Purwokerto semua yang ada di Purwokerto. Ini dari Pak Catatan si Olga. Catatan Pak Olga. Iya. Nontonnya bilang. Nonton ya. Setiap hari Senin, Setiap hari Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Rabu, setengah 8 setengah 8 malam malam di Antv. di HTV. Iya, Pak kalau nyapu di pinggir jalan hati-hati Pak Oh ya. iya, saya Tahu lebih- kenapa-napa. Iya. Bapak udah makan belum? Udah makan Pak siang. Udah makan siang? Iya. Makan sore belum? Belum. Ini buat jajan Bapak. Alhamdulillah ada rezeki dari Pak Olga. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama ya Pak ya. Sehat ya Pak. Senin, Selasa sampai Rabu sudah sampai Rabu jam setengah 8 malam Antv. Lihat mungkin Bapak di sini. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Pemirsa catatan Olga, saya tuh selalu pengen memberikan kebahagiaan buat orang lain. Saya perhatiin dari tadi tukang ojek kayaknya duduk aja, nggak narik-narik ojek ya. Kan kasihan kalau pulang ke rumah nggak bawa duit, ntar dimaki-maki sama bini. Ya kan? Gue mau turun, gue mau samperin. Selamat siang. Sore dari siang. Apa kabar Pak? Baik, baca koran. Kayak orang kantoran pakai baca koran. Ya, pokoknya boleh baca koran, tapi ambil positifnya, negatifnya jangan. Kadang-kadang berita-berita di luar sana mengarang-arang cerita. Ya. Kenapa? Iya, gosipnya tuh kadang-kadang tuh biar korannya laku. Iya, kadang-kadang kadang-kadang omongannya pada nggak bener. Iya, ada yang bener, ada yang nggak bener. Iya. Iya. Dari supaya nggak ngantuk aja. Biar nggak ngantuk, saya mau tanya sama Bapak dari jam berapa? Ojek. Dari jam 2:30. Habis sholat Jumat ke sini. Ya, yang betul. Ah, cakep. Khotbah ada sore, asar kemari. Tapi
Penumpangnya belum ada. Belum, dari tadi belum. Belum ada. Ya udah dianggap gue jadi penumpang. Ya, betul. Alhamdulillah. Kasih ya Bang. Ya. Ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, duluan ya, Bang. Ya. Salam buat bini sama anak. Ya. Oh, belum kawin. Belum kawin. Oh, bujang laku tuh. Duluan ya, Bang. Ya. Oh. Apa nih, makasih ya. Ya Allah. Ini mangga sampai batu, kecil banget. Bang. Iya. Kayak dia tahu aja gue lagi hamil. Dikasih mangga, Bu. Namanya gue anak perawan. Alhamdulillah tuh, lihat ya. Emang hidup orang tuh gak ada yang pernah tahu. Saya memberikan rezeki tadi, Bu, sama tukang ojek. Saya dikasih rezeki lagi, Bu. Mangga. Walaupun mangga sekecil ini, Bu, tapi saya mengambil positifnya bahwa banyak orang yang turut dengan saya. Ya. Makasih semuanya pemirsa catatan Olga. Mangganya asem banget, kayak ketek alay. Ya, ya. Ibu, ya saya tahu ibu pasti ketawa hari ini, tapi hati ibu menangis. Iya, sedih soalnya. Apa yang membuat ibu sedih? Apa yang membuat ibu menangis? Kalau boleh saya tahu, cerita ke saya. Saya bukan apa-apa, soalnya kan untuk ini, cari untuk makan, coba botol kosong, cari mungut-mungutin sampai pulang malam. Malam jam berapa pulang? Jam 1. Jam 1 malam. Iya, dan Pas setelah pulang dari jam 1 malam, balik ke rumah, pasti kan Bu punya perasaan. Ya Allah, kayak gini banget hidupnya. Pasti Bu. iya, coba Ya Allah, anaknya, coba anaknya, anak saya kena lagi HIV. sakit. Iya, coba. Berarti yang dua lagi di mana, Bu? Ya, Yang dua lagi di rumah saudara ditinggalin, saya minta tolong ini tolong pegangin anak saya, bilang umurnya baru setahun, yang satu sekolah kelas 2. Tadi sampai ini gimana hidupnya, makan, coba makan, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak, coba dikasih sama tetangga, jadi sedih saya juga, bener harapannya gimana. Terus anak saya mah tolong iniin berobat di rumah sakit, udah 2,5 bulan, coba udah pulang gitu lagi, coba di sini kan besar, coba ya nangis-nangis, coba ini udah keluar darah, udah diambil ininya, diambil ini infusannya tuh, jadi keluar darah, jadi bikin besar di sini. Jadi nggak bisa jalan, jalannya juga pakai ini dorongan, coba gimana? Ya Mak, tolongin dong Mak, umur katanya bilang gitu. Sedih benar, benar nangis. Saya kemana, coba gimana? Sedih banget lihat Allah. Pemirsa catatan Olga, begitu luar biasa berat beban dari Ibu Nengsi. Iya. Seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, yang salah satunya anaknya terkena penyakit HIV. Penyakit mungkin yang dikabarkan belum ada obatnya, tapi saya percaya dan saya Iya, jadi sedih setiap banget. penyakit pasti akan ada obatnya. Kalau Allah udah izinkan, penyakit itu akan bisa diangkat sama Allah. Tapi mungkin ini ujian buat Ibu Nengsi dan anaknya. Mungkin anaknya terkena dari suaminya yang baru saja meninggal. Tapi saya berdoa kepada pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Mudah-mudahan siapapun yang terkena penyakit HIV, saya selalu berdoa semoga cepat sembuh dan selalu semangat, diberikan kekuatan apapun yang terjadi. Percaya, ya.
Semua Allah yang mengatur umur kita, kapan kita akan dipanggil. Umur kita panjang itu karena Allah. Jadi jangan pernah takut. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kapasitas manusianya itu sendiri. Saya yakin siapapun itu orangnya, saya percaya dia akan kuat. Mudah-mudahan dengan menonton catatan Olga ini sebagai pelajaran buat pemirsa catatan Olga, buat perempuan-perempuan di luar sana dan laki-laki di luar sana, janganlah berbuat macam-macam kalau kita belum menikah. Pemirsa catatan Olga, insya Allah hari ini saya bisa membantu Ibu Nengsi untuk bisa membiayakan penyakit anaknya yang terkena HIV yang dikabarkan di lehernya, di punggungnya banyak sekali jendolan-jendolan yang saya juga belum tahu seperti apa pemirsa. Dan sampai saat ini anaknya Ibu Nengsi katanya kurus sekali. Dan dia sekarang tinggal sendirian selama Ibu Nengsi mencari botol kosong. Sudah 4 jam pemirsa. Seperti apakah anak Ibu Nengsi yang terkena HIV? Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti saya. Warung mana? Warung ini bukan? Iya. Iya. Anak saya tuh, anak saya. Kisah seorang ibu pemungut botol ini begitu mengharukan. Beliau adalah Ibu Nengsi. Setiap hari beliau harus mencari botol bekas yang kemudian beliau kumpulkan untuk dijual. Kolong jembatan menjadi tempat Ibu Nengsi untuk mencari botol. Dan di tempat inilah beliau mengumpulkan botol-botol bekasnya. Dari botol bekas inilah Ibu Nengsi menghidupi anak perempuannya yang saat ini terkena penyakit virus HIV. Di saat sang ibu mencari botol bekas, anaknya yang bernama Erna dititipkan di rumah tetangganya. Wajahnya tampak pucat, badannya pun sangat kurus. Untuk berdiri pun, Erna harus dibantu. Penderitaan Erna begitu luar biasa. Namun Ibu Nengsi tak pernah putus asa untuk terus bekerja demi anak perempuannya yang sedang sakit ini. Kira-kira ibu lagi ngapain ibu? Sudah 4 jam lama nunggu ibu yang ibu besok. Lagi duduk kamu. Lagi duduk-dudukan. Mau makan kami susah banget. Gimana bu biasanya nunggunya bu? Di belah sana. Di warung? Iya. Warung mana bu? Warung ini bukan bu? Iya. Iya. Anak saya tuh, anak saya. Pemirsa catatan Olga, ini anak dari Ibu Nengsi. Duduk sendirian di warung menunggu ibunya yang sedang mencari botol kosong. Saya percaya dan yakin bahwa hati dia pasti menangis dan sedih. Menjalani hidup dengan penyakit yang begitu luar biasa pemirsa catatan Olga. Tapi saya yakin saya akan memberikan dia semangat. Bagaimana
caranya supaya bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi walaupun dia sedang terkena penyakit. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi buat siapapun. Alhamdulillah menjadi. Saya akan ibu tunggu sini aja ya. Siapa nama ibu? Siapa? Nama anak ibu? Ernawati. Mbak Erna. Mbak Erna. Kenapa Mbak Erna? Kok nangis? Kok sedih? Sakit kakinya. Udah makan belum, Mbak Erna? Udah makan belum? Saya nggak pernah masuk makan, Nggak pernah bisa masuk makan. Itu bukan meninggal. Kenapa Mbak? Bukan meninggal. Bapak Mbak Erna meninggal. Di suami. Suaminya udah meninggal. Meninggal kenapa Mbak? Habis duduk. Kena angin duduk. Hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata. Mbak Erna lagi sakit katanya. Sakit apa Mbak? Iya. Besok mau dioperasi. Besok mau dioperasi. Kamis. Hari Kamis. Ada 1 juta. Biaya 1 juta. Obat sipilis belum beli. Obat sipilis Otak. di otak. Kenapa otak? Obat tadi gopek. Obatnya gopek. Suaminya gak ada. Anak gak sekolah. Cintamu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang bertahta. Mbak emang sakitnya sakit apa Mbak? Pilih iPad. iPad. Bukan sudah lelaki yang Bekas kena laki yang dulu. Jadi Mbak udah kawin berapa kali? kali. Sekali. Maaf Mbak sebelumnya laki Mbak terkena penyakit HIV gitu. Terus kena ke Mbak. Ibunya mana? Nyari botol kosong katanya ya. Ya. Bila ada aku ya. Ibu sudah sama Olga. Iya. Sakit. Aku yang sakit. Iya, insya Allah mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya Mbak ya. Iya. Iya, pokoknya semangat ya Mbak ya. Iya, nanti kan dioperasi ya. Hari Kamis operasi. Di kaki juga. Kakinya pegal, Pegang. nggak bisa jalan gitu. Bisa jalan. Sakit.
Ibu maaf sebelumnya, Ibu operasi biaya 1 juta. Terus obatnya? Obatnya lain juga, coba ini diambil, coba kemarin aja cuma 800, coba di rumah tuh habis banget beda, coba. Ibu, ini ada rezeki dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekecil apapun rezeki yang saya kasih, ya mudah-mudahan diterima dengan ikhlas ya. Nanti biar yang 1 juta itu operasi, biar nanti saya kasih langsung ya. Ya, diambil obat ibu sama abang. Ya. Sama-sama sayang. Ya. Cepat sembuh, semangat terus, jalanin hidup ya. Ya sekali lagi terima kasih banyak ya pokoknya. Ya sayang. Ya. Jadi saya sekedarkan mengingatkan buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada ya. Penyakit HIV tidak harus dijauhi. Kita dekati, kita rangkul dan kita harus berikan dia semangat. Karena penyakit HIV tidak menular dari keringat. Lihat saya Olga Saputra, saya pegang langsung ya, tidak dari ciuman juga tidak menular ya. Jadi menularnya itu karena maaf hubungan seks lalu dengan luka atau darah itu tidak boleh, itu bisa terkena virusnya. Jadi buat pemirsa catatan Olga ya, sebisa mungkin kita jangan pernah melakukan hubungan seks ya dengan siapapun ya. Kalau bisa kita harus setia dengan pasangan kita, dalam arti juga kita harus menikah dulu ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan menggurui, tapi ya pasti ini buat kebaikan kalian semua, buat pemirsa di rumah ya. Saya tidak kepingin banyak sekali orang-orang yang seperti Mbak Nengsi yang terkena dari suaminya ya. Tapi yang pasti saya berdoa semoga cepat sembuh ya. Saya ingatkan buat pemirsa catatan Olga, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Kalau Allah udah izinin diangkat penyakitnya, kita tidak akan pernah tahu. Hidup kita penuh dengan misteri. Kita berdoa dan berjuang. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga ya. Jadi buat ibu sama Mbak Nengsi ya, ntar pulang diantar sama tim catatan Olga, obatnya beli, saya yang bayarin semuanya ya. Terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama ya. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup ini. Terus berjuang dengan diiringi doa. Percayalah, Tuhan selalu ada untuk hambanya yang tak pernah putus asa.